Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi bareng aku Ulia. Apa kabarnya nih? Aku berharap kalian semua sehat dan bahagia selalu. Dan pastinya tetap semangat serta optimis menjalani apapun usaha kalian. Selamat datang di channel kami yang membahas seputar bisnis, usaha maupun digital marketing. Raih bareng, mari sukses bareng. Bagi teman-teman yang baru nonton Raih bareng, salam kenal dan jangan lupa subscribe, like, and share channel ini agar kami bisa memberikan pengetahuan lebih banyak dan insight baru mengenai bisnis, usaha, dan digital marketing. Di video sebelumnya kita sudah ngajak kalian semua berkenalan dengan bisnis digital yang peluangnya sangat menjanjikan di tahun ini, seperti online shop, content creator, dan affiliate marketing. Kali ini aku bakalan ngajak teman-teman memperdalam kembali bisnis digital yang pastinya akan menjanjikan peluangnya untuk mendapatkan cuan. Siapa sih yang gak mau cuan? Pasti kalian mau kan? Yuk simak terus videonya bareng aku dan kita bahas satu persatu. Pembahasan kali ini adalah mengenai 3 tingkatan bisnis digital. Untuk kita yang baru memulai bisnis, sangat disarankan untuk mengikuti step by step maupun tingkatan yang akan kami paparkan ini, agar bisnis kita bisa lebih berkembang dari hal kecil sehingga menjadi hal yang besar. Yang pertama adalah tahapan menjadi dropshipper. Dropshipper adalah suatu istilah ketika kita sebagai penjual barang tertentu tanpa harus menyetok barang ke gudang kita, ke toko maupun ke rumah kita. Dropshipper sangat membantu bagi pemula dalam dunia bisnis digital karena sifatnya yang tidak ribet, tidak perlu stok barang, tidak perlu packing, tidak perlu mengirim ke kurir. Ketika ada pesanan dari pembeli, kita cukup menghubungi supplier kita untuk mengirimkan barang tersebut kepada pembeli yang telah memesan barangnya kepada kita. Sementara untuk kelemahan dari dropship ini sendiri, kita mutlak bergantung kepada supplier. Kalau supplier stoknya banyak, otomatis kita penjualannya juga bisa lebih leluasa. Akan tetapi ketika supplier barangnya atau stoknya tidak banyak ataupun bahkan habis, penjualan kita juga akan terhambat. Yang kedua adalah reseller. Istilah reseller adalah tingkatan bisnis setelah dropshipper. Apa sih reseller? Terus, apa bedanya dengan dropshipper? Kalau dropshipper, kita tidak perlu menyetok barang. Sementara dengan menjadi reseller, kita sudah mulai berani untuk menyetok barang ke gudang ataupun ke toko kita. Kelebihan dari reseller, kita menjadi lebih leluasa untuk mengetahui stok barang yang kita miliki. Apakah barang itu masih ada atau barang itu sudah habis, kemudian sudah waktunya untuk menyetok lagi. Hal ini lebih termanage dengan rapi. Reseller biasanya juga mendapatkan harga lebih murah daripada dropshipper ketika menyetok barang dari supplier. Nah, terus apa nih tantangan yang lebih berat dengan menjadi reseller? Tentu modal yang kita keluarkan untuk menyetok barang lebih besar dibandingkan dari dropshipper. Tetapi ketika penjualan kita sudah mulai ramai dan stabil, menjadi seorang reseller pun tidak masalah. Bahkan ini menjadi tantangan kita sendiri untuk menjadi lebih berkembang, lebih baik, dan bisnis tumbuh menjadi lebih besar. Yang terakhir adalah supplier. Supplier adalah istilah ketika kita sudah memiliki bisnis yang cukup besar, stok yang cukup besar, dan juga bahkan kita sudah mampu memproduksi suatu barang tertentu itu sendiri. Menjadi supplier tentu akan lebih mudah untuk menjual barang, karena biasanya supplier ini barangnya otomatis dipasarkan oleh reseller maupun dropshipper. Ketika kita sudah menjadi supplier, tentu kita bisa menekan biaya produksi maupun harga produk menjadi lebih murah dan efisien. Hal ini sangat memungkinkan kita untuk dikunjungi pembeli menjadi lebih banyak dan berkualitas. Ketika kita sudah menjadi supplier, tentu manajemen kita harus rapi. Mulai dari manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen karyawan, dan juga manajemen keluar masuk barang. Dengan ini bisa dipastikan bisnis kita sudah menjadi lebih besar. Dan ketika kita sudah menjadi supplier, kita harus selalu berinovasi dari musim ke musim, tahun ke tahun, masa ke masa, agar bisnis kita bisa menjadi lebih lama dan semakin bermanfaat kepada masyarakat luas.
Nah, sudah kita bahas satu persatu mengenai 3 tahap bisnis digital. Aku mau tahu juga nih, saat ini kalian lagi dalam tahap apa? Apakah sedang menjadi dropshipper, reseller, ataupun ada yang udah jadi supplier? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalian juga boleh request tema yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jangan lupa bagikan video ini agar semakin banyak masyarakat yang sadar dan melek bisnis digital. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami tim Raih Bareng, mari sukses bareng.